Gadis kecil hanya karena bersembunyi di balik pintu diam-diam melihat pamannya berlatih bela diri. Tak disangka kakeknya menemukan ia sedang mengintip belajar. Kakek yang kejam langsung menghajarnya hingga jatuh ke jurang. Namun gadis itu tidak mati. Ia justru ditemukan oleh sepasang suami istri berambut putih yang kebetulan lewat. Pasangan baik hati itu segera menyelamatkannya. Mereka pun menyadari kalau gadis ini adalah bakat langka dalam seni bela diri. Maka mereka langsung menerima gadis itu sebagai murid. Setelah 12 tahun berlatih, gadis itu tumbuh menjadi sangat kuat. Namun agar tidak terlalu mencolok, suami istri itu menyegel sebagian energinya. Sebelum berpisah mereka memberinya hadiah sebuah pedang petir. Setelah kembali ke rumah, ia mendapati ibunya yang lama menderita kekerasan dan kerja berat. Kini kondisi tubuh ibunya sangat buruk. Ia mendengar keluarga memiliki bunga salju yang bisa menyembuhkan ibunya. Maka ia memohon pada kakeknya untuk memberikannya. Namun yang ia dapat hanyalah ejekan. Karena bunga salju yang mahal itu hanya bisa didapatkan juara ujian kekuatan keluarga. Gadis itu berjanji kalau berhasil mendapatkan bunga salju, ia rela melakukan apa saja demi keluarga. Namun kakeknya tetap dingin. Pamannya bahkan mengejek kalau aturan adalah aturan. Tak seorang pun berhak melanggarnya. Ibunya sakit parah pun dianggap pantas menerimanya. Gadis itu terus memohon. Pamannya malah langsung menyerangnya. Saat itu ibunya muncul dan buru-buru melindungi putrinya. Melihat itu gadis tak tahan lagi. Amarahnya meledak hingga kekuatannya tak sengaja terlihat. Kakek yang menyaksikan marah besar. Menurut aturan gadis harus diusir dari keluarga. Di saat genting sepupunya berdiri dan berkata, di zaman ini tak seharusnya menilai hanya berdasarkan gender. Ia mengusulkan gadis ikut ujian kekuatan. Kakek setuju namun memberi ancaman. Setelah ujian selesai gadis harus pergi dari keluarga. Hari ujian pun tiba. Banyak keluarga besar hadir menonton. Terutama Tony putra keluarga Wang yang sangat sombong. Melihat gadis berjalan membawa senjata berat. Ia langsung mengejek keluarga gadis semua sampah. Bahkan senjata pun tidak bisa dipegang dengan stabil. Orang lain ikut menertawakan. Ibunya tidak tahan menariknya ingin pulang. Namun gadis bersikeras ikut ujian. Bukan hanya untuk membuktikan diri, tapi juga demi bunga salju yang bisa menyelamatkan ibunya. Tes pertama adalah kekuatan. Rata-rata orang hanya bisa menghancurkan beberapa lempengan batu. Tony dengan mudah menghancurkan semua 10 batu. Orang-orang pun terkejut. Gadis lalu maju mengangkat pedang petir dengan seluruh tenaganya. Namun ia hanya berhasil menghancurkan satu batu. Sekejap ia jadi bahan tawa. Lalu masuk tes kecepatan. Sepupunya berhasil mengenai bola besi ke-9. Sudah pencapaian luar biasa. Namun Tony lagi-lagi mudah memecahkan bola besi ke-10. Bahkan memecahkan rekor sejarah ujian. Giliran gadis. Ia berusaha keras membawa pedang berlari ke arah tebing. Namun pedang terlalu berat. Ia jatuh dengan cepat. Untung guru keluarga segera menolongnya. Tapi hanya untuk mendaratkannya dengan aman saja. Guru sudah menguras banyak tenaga. Orang lain malah menyalahkan gadis. Katanya ia bukan hanya gagal, tapi juga membuat guru terluka parah. Akhirnya sampai pada duel di arena. Tony sombong menyatakan ia akan melawan semua orang keluarga gadis sekaligus. Kalau ada satu orang saja yang menang ia anggap kalah. Sepupunya Andrew maju menantang. Namun Tony hanya butuh satu jurus untuk menjatuhkannya. Yang lain pun satu persatu kalah di tangannya. Tony lalu menatap gadis dan terus mengejek. Satu serangan keras langsung menjatuhkannya. Ibunya memintanya menyerah. Namun gadis tetap teguh ingin bertarung sampai akhir. Karena amarah segelnya mulai retak. Tapi masih belum sepenuhnya terbuka. Sepupunya kembali maju ingin menolong keluarga.